Kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban bersama saya Yohana Margareta dan juga panelis kita yang luar biasa dan tak lupa bintang tamu kita Tasya, tepuk tangan dong. Oke, sebelum kita lanjutkan aku mau tahu Tasya, support system terbesarmu itu sekarang siapa sih? Sekarang pasti suamiku number one. Suami. Persoalannya aku kan juga dengar cerita nih bahwa kamu itu juga mendapat gelar The Queen of LDR, long distance relationship. Bener banget. Dari pacaran sampai bahkan saat menikah itu masih LDR. Pokoknya dari support sistemnya terus gimana itu? Iya, pokoknya dari sampai sekarang nih udah sekitar 12 tahun ya kenal dan dekat dengan suami gitu dari dulu sebelum nikah. 9 tahunnya aku LDR-an. 9 tahun LDR-an. Iya, jadi wow. Emang lebih banyak porsi LDR-annya di relationship kita daripada bersamanya. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah for good di Selama Indonesia. LDR itu gimana? Jo lagi belajar. Trust gitu. Ini aku belajar, nggak apa-apa dong saya curhat. Kan menjaga kepercayaan satu sama lain tuh nggak mudah. Iya. Kok bisa betah 9 tahun loh? Memang kata orang sih kayaknya yang paling menantang dari LDR itu kayak trust gitu. Tapi aku rasa sih trust itu bukan tantangan pasangan LDR aja, tapi in every relationship pasti kayak salah satu tantangan terbesarnya adalah trust gitu. Jadi nggak cuma dihadapi sama pasangan LDR aja. Cuman disclaimer memang sebagai yang menjalani LDR is not for everyone gitu. Nggak semua orang cocok gitu kan di LDR. Nah kebetulan aku sama suami bisa menjalani hal tersebut karena mungkin pola komunikasi kita terbentuk dengan bagus. Aku juga jadi banyak belajar sih. Aku belajar bagaimana bisa mengartikulasikan feelings aku, perasaan aku, apa yang aku suka dan nggak suka. Kita bisa saling mengkomunikasikan kayak boundariesnya apa sih. Terus kayak kita pengennya kayak gimana, apa yang aku nggak suka. In a manner yang nyampe gitu ke satu sama lain gitu. Berarti Randi suami kamu ini termasuk pria green flag nggak sih? Green flag banget. Buat aku sih green flag ya. Tepuk tangan. Susah nyarinya. Se-green flag apa sih si Randi ini dan seperti apa sih sosok Randi? Pengen ngobrol juga dong. Kita undang langsung Randi Bahtiar, suami Tasya. Halo Randi, apa kabar? Silahkan langsung duduk saja. Halo. So sweet. Yang pernah kasih selamat. Enggak, dia biar berdiri kita kasih selamat gitu. Aduh, Randi apa sih resepnya menjadi pria green flag yang bisa menaklukkan Tasya dan bisa awet LDR sampai 9 tahun? Mungkin yang penting jadilah diri sendiri gitu. Jadi nggak terkesan fake begitu kita ngobrol atau begitu kita ketemu, begitu kita berinteraksi. Jadi jadilah diri sendiri. Pas ketemu tuh langsung suka gitu ya? Menurut aku juga karena kita berdua punya values yang sama sih. Apa valuesnya? Yang paling kayak misalkan kita, kalau aku tuh jarang yang kayak kode-kode gitu loh kalau mau sesuatu atau mau apa bilang gitu ke dia. Yang mana itu meminimalisir drama gitu kan. Dan dia pun juga cukup peka gitu ke aku kalau misalkan ada sesuatu. Itu mungkin yang pertama kayak value, kayak gimana kita bisa mengkomunikasikan apa yang menurut kita nyaman dan gak nyaman. Okay. Terus ya pasti values iman gitu juga sama, terus juga sama-sama mau belajar lebih baik. Sama itu juga sih sama-sama suka belajar gitu ya. Jadi dia seneng kalau ngelihat aku bisa thrive in my education. Aku juga seneng ngelihat dia bisa terus berjuang, thrive in his career, in his education. Oke, langsung aja deh Bang Hensat deh dari tadi, daripada ngeliatin aku terus, tanya aja Bang daripada ngeliatin aku. Ren, kalau tiba-tiba ada yang telepon Tasya masuk partai politik ya, jadi calon anggota dewan, kira-kira dikasih apa enggak? Kan secara popularitas tinggi banget nih. Iya. Pastinya itu semua akan kita obrolin sih. Pasti dia nanya ke aku. Karena itu udah kejadian. Oh iya. Terus nggak dikasih ya? Dikasih, cuman akunya sendiri yang kayaknya belum pede gitu. Akunya sih. Oh, kenapa? Padahal angkanya gede ya? Nggak sampai ke tahap sebut Belum angka. sampai ke situ. Iya, cuman waktu itu kan election pertama tuh aku mulai di approach pas baru lulus kuliah tuh 2018. Aku lulus S2 dari US. Itu bahkan beberapa ketua partai bahkan yang telepon gitu. Terus aku kayak ngerasa kok aku kayaknya belum banyak pengalaman dan keluarga tuh nggak ada yang dari politik. Apa yang
Tasya suka dari Randy, Randy suka dari Tasya? Satu kata. Aku suka dia pinter dan bisa melakukan hal yang aku nggak bisa gitu. Kayak Contohnya? sesimpel ya dia tinggi kan, jadi kayak ngambil barang yang kayak Maling on the jambu top gitu maksudnya? shelf tuh dia bisa, aku nggak bisa. Saling gitu. melengkapi. Kalau Saling Randy, melengkapi. apa yang disuka dari Tasya? Pinter, bisa diajak diskusi, bisa diajak nanya pendapat, ya terutama yang serius-serius. Kang Maman silakan. Ada di Instagram ada yang menarik tuh kamu nulisnya. Ketika kamu mengabadikan banyak hal lalu kamu tulis momen penuh perjuangan akhirnya jadi kenangan yang bisa dipajang. Ada hari-hari penuh lelah, rasa ragu yang kadang datang, tapi semua terbayar dengan senyum bangga yang menghiasi. Lalu kamu menceritakan tentang mimpimu untuk anakmu dan untuk keluargamu. Apa mimpimu untuk anakmu dan keluargamu? Ya, aku pengen dia bisa memaksimalkan potensinya apapun itu. Sekarang dia lagi kepengen jadi engineer karena anak aku yang Arasha dia koleksi kipas. Mungkin ada yang udah tahu. Kipas angin. Karena dia terinspirasi sama papahnya, dia pengen jadi engineer dan papanya sangat memfasilitasi. Jadi, tapi di lain sisi dia juga suka nyanyi. Dia punya single, pokoknya intinya apapun itu jalan yang nanti dia pilih, semoga dia bisa memaksimalkan potensinya, bisa bahagia dengan apa yang dia pilih dan bisa terus berprestasi dan selalu jadi penyujuk hati Nah, kita berdua. yang dengan featuring dengan The Kiddos itu pilihan dia atau ibunya? Dia tuh selalu bilang ke aku kayak, aku juga sempat ngajarin ke dia kayak sedikit lah financial literacy gitu kayak mama dan papa tuh bekerja supaya di rumah kita selalu ada makanan, Ar bisa beli mainan, itu karena mama dan papa bekerja, nanti kita dapat uang sehingga kita bisa beli apa yang kita mau. Ya dia langsung bilang, aku juga mau bekerja supaya aku bisa tambah koleksi kipas gitu kan. Jadi dia sangat excited kalau aku ajak, karena dia mungkin dia seneng banget yang pertama kalau disuruh ngevlog gitu yang kayak syuting, dia happy kalau disuruh syuting. Cuman kan dia belum tahu kayak misalkan nyanyi itu gimana sih. Ya untungnya aku berkecimpung di dunia tersebut dan bisa memberikan dia kesempatan gitu untuk nyobain gigs, untuk nyobain petualangan-petualangan baru lah di dunia musik, di dunia entertainment. Pak, lagunya Ate Mahmud yang jadi pilihan, yang kamu nyanyikan ketika umur 8 tahun. Salah satunya karena mau menyambut Hari Anak, terus dari umur 2 tahun, Ar itu tuh udah hafal lagu itu, Aku Anak Indonesia. Sebelum lagu itu memang Arasha sama aku udah bikin beberapa single gitu. Ada lagu judulnya Apa Kabar, ada Aku Temanmu, Ayo Gosok Gigi, terus kita juga nyanyiin lagu soal transportasi umum. Nah, sebelumnya lagi dia juga pernah waktu umur 3 tahun cuman sedikit banget ikut-ikutan aku ketika aku dan beberapa mantan penyanyi cilik menyanyikan lagu Aku Bisa, yang mana itu lagu aku juga. Nah sekarang pengen juga nih dia nyanyiin, aku sih yang pengen kayak Ar nge-remake dong salah satu lagu aku gitu. Apa ya yang dia suka, salah satu itu Aku Anak Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.